Baik, kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang program linear, yaitu menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi objektif. Nilai optimum di sini dimaksudkan adalah untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi objektif. Kita perhatikan contoh. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x tambah 5y dengan faktor kendalanya x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 8, x kurang y kurang dari atau sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 1, dan y sama dengan lebih besar atau sama dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi objektif, maka langkah-langkah penyelesaiannya terdiri dari beberapa ketentuan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu daerah penyelesaian dari faktor kendala, atau dalam hal ini adalah bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Tentunya dalam hal ini kita akan membuat penyelesaiannya dalam bentuk grafik, kemudian membatasi daerah yang diarsir sesuai dengan faktor kendala yang kita tuliskan dalam bentuk soal ini. Jadi sebenarnya materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi dari soal yang telah disebutkan tadi, kita tentukan dulu gambar dari penyelesaian faktor kendala dari fungsi tersebut. Nah, pertama kita buat dulu garis dari x tambah 2y sama dengan 8. Nah, kita buat dulu x tambah 2y sama dengan 8, maka kita tentukan memotong sumbu x dan sumbu y. Pertama kita buat nilai x-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti kita gantikan nilai x ini 0. Berarti kita akan anggaplah ini nilainya hilang, sehingga tinggal 2y sama dengan 8. 2y sama dengan 8, berarti y sama dengan 4. Kita tuliskan sini y sama dengan 4. Diperolehlah titik koordinatnya 0,4. Kemudian kita masukkan untuk y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti kalau y sama dengan 0, y-nya hilang, tinggal x sama dengan 8. Perolehlah x sama dengan 8, sehingga titik koordinatnya adalah 8,0. Nah, titik ini kemudian kita gambarkan dalam bentuk diagram Cartesius. Kita langsung gambarkan. Titik 0,4 letaknya di sini, kemudian titik 8,0 di sini kita gambarkan garisnya. Oke, ini disebut sebagai garis x tambah 2y sama dengan 8. X tambah 2y sama dengan 8. Kemudian kita gambarkan bentuk garis yang kedua dari sistem pertidaksamaan ini. X kurang y sama dengan 2. Kalau x-nya kita ganti 0, maka kita anggap x-nya hilang. Jadi min y sama dengan 2, berarti y sama dengan min 2. Ini kita gantikan min 2. Diperoleh koordinatnya 0, min 2. Kemudian yang kedua kita anggap nilai y-nya 0. Berarti y-nya 0 ini bisa dihilangkan. Berarti x sama dengan 2. Perolehlah titik 2,0. Kemudian dari kedua titik ini kita gambarkan dalam bentuk diagram Cartesius. Pertama, titik 0, min 2, titiknya di sini. Kemudian titik 2,0, titiknya di sini 2,0. Kemudian dari kedua titik tersebut kita gambarkan garis
Iya, ini adalah garis dari bentuk persamaan X dikurang Y sama dengan 2. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita gambarkan X sama dengan 1. Untuk garis X sama dengan 1, cukup kita buat garis tegak lurus melalui angka 1 yang sejajar dengan sumbu Y. Seperti ini. Kita gambarkan. Ini disebut garis X sama dengan 1. Kemudian garis Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1 berarti garisnya sejajar dengan sumbu X, memotong titik 1 pada sumbu Y. Ini garisnya kita gambarkan. Ya. Ini disebut garis Y sama dengan 1. Setelah itu kita akan mengarsir daerah penyelesaiannya sesuai dengan faktor kendala yang ada dalam soal. Pertama, kita gambarkan untuk X tambah 2Y, X tambah 2Y kurang dari 8. Ini garisnya. Ini garis X tambah 2Y sama dengan 8. Karena kurang dari 8, kita ambil asumsinya sumbu X. Berarti kalau kurang dari 8, daerah yang dimaksud di sini adalah sebelah kiri dari garis yang kita buat ini. Berarti kita buat tanda untuk menandai bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah sebelah kiri. Kita buat tanda di sini sebelah kiri dari garis ini. Berarti sebelah kanannya tidak dipakai. Selanjutnya untuk garis X kurang Y kurang dari atau sama dengan 2. Ini garis X kurang Y sama dengan 2. Karena kurang dari, kita ambil asumsinya untuk menyelidiki daerah yang dimaksud adalah sumbu X. Maka agar kurang dari daerah yang diarsir dari sebelah kiri, berarti yang diambil adalah sebelah kiri dari garis ini. Sebelah kanannya tidak dipakai. Kemudian kita lanjutkan ke garis X lebih dari atau sama dengan 1. Ini garis X sama dengan 1, berarti kalau lebih dari, angka yang diarsir adalah sebelah kanannya. Lebih dari 1 berarti sebelah kanannya. Yang diarsir adalah sebelah kanan ini. Kemudian daerah Y lebih dari atau sama dengan 1. Ini garis Y sama dengan 1. Pada Y, kalau lebih dari 1 berarti yang diarsir adalah daerah yang di atas. Berarti yang diarsir adalah daerah di atas ini. Oke. Nah, dari keempat dari faktor kendala ini, maka daerah yang masuk ke zona keempat daerah ini adalah ini sebelah kiri, bisa lihat di sini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya, dari sini ke kanan ke atas. Berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang dibatasi oleh daerah ini. Seperti ini. Inilah daerah yang dimaksud dari daerah penyelesaian ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari faktor kendala. Langkah pertama sudah kita dapatkan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Sebenarnya ada dua cara di sini yang sering digunakan untuk menentukan nilai optimum, yaitu bisa menggunakan metode titik ekstrim. Nah, cara ini sebenarnya cara yang paling sering digunakan dalam menentukan penyelesaian ini. Walaupun mungkin ada satu lagi cara lain, yaitu menggunakan metode garis lidik. Nanti kita lanjutkan dengan cara seperti itu. Nah, untuk metode titik ekstrim pertama, dari daerah yang diarsir ini, tentukan titik pojok dari daerah yang diarsir. Kita perhatikan di sini. Ada beberapa titik pojok. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 daerah yang dimaksud di sini sebagai daerah titik pojok. Kita buat namanya dari masing-masing titik tersebut. Misalnya ini kita buat namanya titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Ada 4 titik. Nah,
Apa kegunaan titik ini? Inilah dikatakan sebagai titik ekstrim tadi. Titik pojok ini sebagai titik ekstrim. Jadi dari keempat titik ekstrim ini kita tentukan titik koordinatnya. Titik koordinat. Nah, di sini ada titik A, B, C, D. Tentunya di sini dengan memperhatikan titik koordinat dari garis yang dihubungkan atau dipotong dari masing-masing garis. Contoh misalnya, untuk titik A, ini angka Y-nya 1, perpotongan antara garis Y sama dengan 1 dengan X sama dengan 1, sehingga koordinat titik A-nya ini, titiknya adalah 1,1. Itu A. Selanjutnya, koordinat titik B. Nah, ini titik B, ini adalah titik potong dari garis X kurang Y sama dengan 2 dengan garis Y sama dengan 1. X kurang Y sama dengan 2 dengan garis Y sama 1. Ini garisnya. Ini titik B. Jadi cara mencari titik B, di sini Y-nya sama dengan 1. Maka untuk mencari titik B-nya, Y-nya 1 berarti sudah dapat nilai Y-nya 1. Tinggal mencari nilai X-nya, maka ini disubstitusikan ke garis ini. X kurang Y sama dengan 2 dengan Y-nya 1. Berarti X kurang 1 sama dengan 2, diperolehlah X sama dengan 3. Sehingga titik B koordinatnya adalah 3,1. Kita masukkan kemari titik B-nya 3,1. Wah, ini. Kemudian titik C. Titik C adalah perpotongan antara garis X kurang Y sama dengan 2 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, untuk mencari titik potong antara kedua garis ini, kita gunakan metode eliminasi. Kita tentukan titik C. Kita tekan di sini. C, kita ambil X, Y-nya ini masih kosong. Kita masukkan, kita eliminasi bentuk X tambah 2Y sama dengan 8 dengan garis X kurang Y sama dengan 2. Kita eliminasikan. Ini kebetulan variabel X koefisiennya sama, kita langsung kurangkan. 2Y kurang min Y hasilnya 3Y. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Maka diperolehlah Y sama dengan 2. 6 dibagi 2. 6 dibagi 3, 2. Nah, diperoleh nilai Y-nya 2. Ini kita masukkan, boleh ke persamaan yang ini atau yang ini. Kita masukkan ini ke dalam bentuk persamaan X kurang Y, kita langsung ganti aja Y-nya dengan 2 sama dengan 2. Ini kita masukkan, kita substitusikan langsung, berarti X sama dengan min 2 geserkan jadi tambah 2, hasilnya adalah 4. Jadi diperolehlah titik X-nya, koordinat X-nya 4, Y-nya 2, sehingga titik C koordinatnya adalah 4,2. 4,2. Nah, oke. Selanjutnya kita cari koordinat titik D-nya. D perpotongan antara garis X sama dengan 1 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, tadi untuk D berarti sudah diperoleh nilai X-nya 1, tinggal substitusikan kemari, menggantikan X sama dengan 1. Maka akan diperoleh titiknya adalah X tambah 2Y sama dengan 8. X-nya 1, berarti kita gantikan X-nya dengan 1. 1 tambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 1 geser ke kanan menjadi 8 kurang 1, 7. Y sama dengan 7/2. Sehingga diperolehlah koordinat D-nya ini adalah 1, karena X-nya 1, Y-nya 7/2, 7/2. Nah, langkah penentuan titik ekstrimnya sudah ditentukan di A, B, C, D. Nah, langkah yang terakhir, langkah selanjutnya, nilai dari A, titik B, titik C, dan D kita masukkan ke bentuk fungsi objektifnya, yaitu dengan cara mensubstitusikan dari masing-masing koordinat titik A, B, C, D ke dalam fungsi objektif. Nah, kita lihat di sini. Untuk titik A, kita masukkan titik A. Titik A koordinatnya adalah 1,1, 1,1.
Nah, kita masukkan kemari, berarti akan diperoleh X-nya 1, Y-nya 1. Kita gantikan 2, X-nya 1, 5 kali 1. 2 kali 1, 2, 5 kali 1, 5, dijumlahkan hasilnya 7. Berikutnya, titik B. Titik B, 3,1. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Berarti F 3,1. Kita gantikan nilai X-nya dengan 3. Kemudian nilai Y-nya kita gantikan dengan 1. 2 kali 3, 6. 5 kali 1, 5. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Diperoleh nilai 11. Kemudian titik C. Titik C koordinatnya adalah 4,2. Kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Berarti F 4,2, X-nya 4, Y-nya 2. Kita masukkan ke fungsinya. 2, X-nya kita gantikan dengan 4. Kemudian Y-nya kita gantikan dengan 2. Kita hitung. 2 kali 4, 8. 5 kali 2, 10. Dijumlahkan hasilnya 18. Kemudian titik D, koordinatnya adalah 1,7/2. Nah, kita masukkan dalam fungsi F 1,7/2. Kita masukkan ke dalam bentuk fungsi 2 kali 1 tambah 5 kali 7/2. Maka diperoleh hasil 5 dikali 1 hasil 2 dikali 1 2. Kemudian 5 dikali 7/2, 5 kali 7 35/2. 35/2 hasilnya adalah 17,5. Sehingga hasilnya adalah 19,5. Nah, sudah kita peroleh nilai objektif dari masing-masing titik ekstrimnya tadi, A, B, C, D. Baru setelah itu, untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi objektif tadi, bisa kita ambil dari nilai yang sudah kita peroleh tadi. Yang terbesar berarti nilai maksimum, yang terkecil berarti nilai minimum. Nah, dari hasil ini dapatlah kita ambil kesimpulan untuk nilai maksimum. Kita lihat di sini nilainya adalah 19,5. Jadi inilah nilai maksimumnya. Ini dikatakan sebagai nilai maksimum. Dan 7 adalah nilai terkecil, berarti nilai adalah nilai minimum. Jadi dari hitungan ini dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum adalah 19,5 dan nilai minimum nilainya adalah 7. Nah, ini metode menggunakan metode titik ekstrim. Ada satu cara yang telah kita sebutkan tadi, yaitu menggunakan metode garis lidik. Metode garis lidik. Garis lidik. Nah, ini cara yang kedua. Ya. Nah, untuk menggunakan garis lidik, syarat yang paling mutlak adalah kita harus membuat grafik ini menggunakan skala yang tepat. Artinya skala ini sangat berpengaruh terhadap cara menentukan garis lidik nanti. Jadi ini sangat mutlak, harus menggunakan skala yang sesuai dengan ukuran yang standar atau yang sebenarnya. Nah, ini kebetulan sudah kita buat contohnya tadi. Nah, sebenarnya garis lidik ini hanya menentukan mana yang dikatakan nilai maksimumnya minimum dari titik ini. Titik yang terpakai, tapi untuk menentukan maksimum minimum ini dia hanya menggunakan garis lidik tanpa diuji satu persatu. Nah, nanti walaupun begitu, setelah kita tentukan mana nilai maksimum minimum dari fungsi garis lidik tadi, nah terakhir juga harus disubstitusikan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya. Tadi tuliskan bahwa fungsi objektifnya itu adalah fx, y sama dengan 2x tambah 5y. Nah, kita akan membuat garis dari fungsi ini, fungsi objektif ini, yaitu dengan memasukkan variabel
dan koefisien bentuk 2x tambah y. Nah, ini akan kita gambarkan garisnya dalam bentuk garis lidik. Tentunya di sini kita akan menambahkan nilai konstannya dengan nilai tertentu, dengan syarat angka yang kita gunakan harus bisa kita gambarkan di gambar ini, di sketsa gambar ini. Nah, supaya diperoleh gambar yang mudah kita gambarkan, maka kita ambil aja garis lidiknya itu adalah 2x tambah y sama dengan 10. Ini katakanlah sebagai garis lidik awal, ya, garis selidik. Oke. Nah, garis lidik ini kita gambarkan kemari, sama dengan menggambarkan garis sebelumnya. Jadi kita langsung aja, kalau x-nya 0, berarti y-nya adalah 5y sama dengan 10, diperolehlah nilai y-nya 2, berarti 0,2. Kita gambarkan ya titiknya. Kita buat warna biru. Ya, kita buat warna biru. Jadi ini kalau dibuat koordinatnya dalam bentuk gambar tadi, x-nya 0 berarti hilang, y-nya hasilnya adalah 2. Kemudian kalau y-nya 0 berarti x-nya 5. Ini koordinatnya 0,2 dan 5,0. Jadi 5,0-nya di sini, 0,2-nya di sini. Oke, kita gambarkan garis lidiknya. Ini adalah garis lidik. Ya. Kita pakai warna biru. Ini 5,0 kita gambarkan. Kita buat garis putus-putus. Kita sebagai garis lidik. 1. Lihat ya. Ini adalah garis lidiknya warna biru. Nah, garis ini tentunya akan membandingkan letak dari titik sudut ini tadi, sudut ekstrimnya. Nah, kalau satu garis kayaknya ini belum bisa kita lihat ya. Kita gambarkan yang kedua supaya lebih mudah. Tadi 2x ya, tentu dengan garis sejajar dengan ini. Cara begini saja. Misalnya ini kita kalikan 2 jadi 4. Ini kita kali 2 jadi 10. Jadi kita gambarkan berikutnya. Gambarnya seperti ini. Oke. Ini adalah 2 garis sejajar. Nah, dari 2 garis ini bisa kamu perhatikan, makin ke kanan berarti nilainya semakin besar atau maksimum. Sedangkan makin ke bawah berarti nilainya makin kecil atau minimum. Berarti kita lihat titik mana yang arah mendekati garis lidik itu dari arah kanan. Nah, dari sini kami lihat di sini bahwa D adalah yang paling dekat dengan nilai maksimum, dan nilai A ini dekat yang paling kiri, berarti nilai yang mendekati minimum. Jadi kalau kita perhatikan tadi, maksimumnya di titik D tetap di sini, maksimum D sama D. Sedangkan nilai minimum adalah A, lihat di sini titik A. Nah, jadi sekali lagi garis lidik ini hanya menentukan titik mana yang dikategorikan memperoleh nilai maksimum dan nilai minimum. Sedangkan cara menentukan nilainya juga kembali ke cara seperti semula. Oke, saya kira inilah 2 metode untuk menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi objektif dari bentuk faktor kendala dari soal ini. Saya kira untuk contoh soal ini cukup. Kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Terima kasih.